Sampaikan dari kisah Tanah Melayu bahwa di depan kita ini ada satu kuburan yang sejarahnya belum tertuliskan, bahkan di depan tuh tidak tertulis gitu kan. Cuman dari apa yang dilihat bahwa beliau bernama Tengku Zubaidah. Betul. Satu lagi yang disampaikan bahwa di salah satu kuburan ini ada satu kuburan yang kamuflase, yang di dalamnya itu bukan kuburan tetapi emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Kisah Tanah Melayu sedang berada di salah satu situs sejarah di Kota Dumai yang bernama Makam Keramat 7, di mana Makam Keramat 7 menurut rumor dari masyarakat setempat merupakan tempat dari makam Putri 7. Dan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa Makam Keramat 7 ini merupakan pendatang dari tanah Jawa. Namun letak dari kebenarannya masih kita pertanyakan. Oleh karena itu kami dari Kisah Tanah Melayu mencoba untuk membuka sejarah yang berada di daerah ini. Seperti apa sejarah itu yang sebenarnya. Namun sebelum kita mulai, insya Allah kita akan permisi dulu kepada alam gaib yang berada di tempat ini. Dan ikuti kami kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya sebagai panglima di Kisah Tabir Tanah Melayu ini, kita ingin mengungkapkan sebenarnya ada apa di Makam Keramat 7 ini. Yang selama ini berita ini hanya simpang siur ya, Amir? Masih simpang siur. Jadi sebelum kita masuk ke makam wadah ini, kita tawasul dulu, karena itu salah satu adab yang harus kita utamakan, ya kan? Adab menunjukkan bahasa menunjukkan etika menunjukkan akhlak menunjukkan agama. Jadi kalau kita beradab, mengucapkan salam di awal dengan salam, jadi ibarat alam gaib ini senang apa yang kita bertamu itu, ibarat seperti itu. Jadi kepada rekan-rekan dan tim, sebelum kita mulai mari kita tawasul dulu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap kita untuk tim dan masyarakat tempat di sini. Ya, warga apa namanya sini? Ada yang dengar? Jalan Anggur. Jalan Anggur. Oke, pada tim, mari kita mulai awal, kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari depan masuk maju aja. Masuk tak? Masuk aja. Dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arwah yang ada di sini satu al-fatihah. Semuanya dusun muslimin wal muslimat. Maksudnya ada masyarakat nggak yang bisa ditanyakan? Kakak tanya, kakak sana nggak? Kakak masih juga. Apa sana? Level kak tuh. Kak, saya sebagai panglima di Kisah Tanah Melayu ini bertanya. Jadi makam ini memang awal lama ya kak? Udah lama. Jadi apakah makam ini di awal ada perubahan nggak? Kalau menurut Mbak tuh enggak. Tidak ada ya kak ya? Jadi yang di warna-warna putih-putih ini? Ini dicat orang. Dicat orang. Nah. Kemarin kan dibersihkan sama anak Mbak tuh. Keluarga Mbak nggak langsung. Keluarga Mbak. Jadi kenapa dibilang ini makam Keramat 7? Saya juga kurang tahu, karena memang udah dapat dari jang itu.
Dari gang itu. Bapak kan setelah petunjuk atau mimpi? Dia jatuh tutup. Enggak tahu juga, pokoknya saya kesini udah ada gitu. Oh, gitu ya. Jadi memang di awal ini namanya makam keramat itu. Nah, mungkin yang lebih tahu Mbak. Saya Mbak. juga kan datang ke sini. Jadi gini ya Mir, dari kakak ini adalah salah satu masyarakat sini kak. Masyarakat sini. Jadi kata beliau bahwasanya nisan tersebut tidak ada perubahan dari awal bertemu sampai saat ini seperti inilah. Kan itu kak ya. Nanti kalau kami mau membukakan baik mengundang kakak baik ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kak. Insyaallah. Mulai ya. Kita dah. Jadi yang gua lebih dengar orang payah kan Tak masuk di kamera. makanya beli bercopon. Jadi mana Bang? Sudah. Sini. Ikut ini. Cakap. Apa dong? Ikut kenapa? Ya. Rumah ini itu mana? Di belakang. Hah? Sana ya? Iya. Gas sini gas. Iya. Jadi ini, dah. Jadi kawan-kawan semua kita ya. Jadi kawan-kawan semuanya kita sudah membuka terkait berada di daerah ini dan alhamdulillah, insya Allah kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Bagaimanakah yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya terjadi di daerah sini, dan insya Allah kita akan gali macam mana ceritanya. Jadi Panglima, menurut pandangan Panglima dalam sisi gaib, jadi beliau-beliau yang dah dikubur ini sebenarnya datang dari mana, Pak? Dia mengaku dari Bintan, Rio Kepri. Bintan Rio Kepri. Jadi beliau menyampaikan ini sudah banyak tanggapan-tanggapan yang salah. Ciri khas orang kita Melayu ini, bangsa Melayu, memang ini ada campuran dari bangsa keturunan Jawa, Latin ada. Salah satu utusan dari Panglima di sini, makamnya. Karena ciri khas sebelum insan tersebut, beliau menyampaikan kami di sini mulai zaman Raja Haji Fisabilillah, berarti sekitar 5 abad yang lalu, gitu. Jadi pertanyaan aja ya. Jadi Panglima, orang ini datang ke sini kan kemarin ada perahu, ya Kak? Menurut cerita ya, ada perahu yang ditemukan di sungai. Jadi kawan-kawan semuanya, di depan kita ini sungai. Jadi di depan sungai itu ditemukan perahu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, Panglima? Kenapa orang itu karam di depan ini? Saat waktu itu beliau menyampaikan ini, kita pun maaf cakap kita tak boleh juga percaya dengan bangsa jin. Tipu muslihat jin ini bermacam-macam, tapi dari insya Allah yakin kepada Allah. Huru-hara yang di Riau, DKP, Tapang. Jadi maka orang itu dilakukanlah salah satu pasukan di sini, di daerah khususnya di daerah Dumai. Dulu Dumai ini kan Dumai namanya. Dulu satu kecamatan dulu Puak, perairan Puak. Jadi Puak ini besar untuk masuk wilayah tersebut. Jadi dulu ini bukan sungai ya. Kalau mau tengok ini kayaknya bau-bau nih sungainya sih. Tak ber. Bisa mundur lagi. Jadi dapat sedap mana? Bisa mundur lagi. Serat itu macam anak sungai. Tak mundur lagi. Bukan sungai ini, kalau mau tengok ini udah ponton aja bisa masuk nih. Ini foto besar bisa masuk nih. Jadi sungai itu. Jadi pangkal pertama ya, jadi beliau menyampaikan karena terjadinya perpecahan terjadi perangan antara suku Melayu dengan zaman kita tugas
Jadi makanya beliau melarikan sinilah. Saya tahu lu balang. Di sini kayaknya ada perempuan putri. Mungkin di mana makamnya kita minta bentuk nanti. Ini gambar. Kayaknya di sini. Itu tuh. Oke, jadi Pak Limo, bisa nggak kita mediasi? dengan siapa yang masuk? Juga. Ali. Ampun. Kesam? Iya Pak. Ya? Mau? Siapa? Siapa megang? Mana Pak Ali? Ini pegang ya. Kalau langsung bulat ragu di hati jangan Coba aja nih. fatal sih. Iya. Sini juga ada masyarakat sini ya. Juga. Sini masyarakat sini banyak takut. Ya. Ali. Oh. Jadi kawan-kawan semuanya, kita akan mencoba untuk mediasi dan insya Allah kita akan coba tanya secara langsung bagaimana sebenarnya yang terjadi di daerah ini. Tetap bersama kami, permisa semuanya. Ya? Ya. Bersedia nak? Bersedia. Bersedia insyaallah. Ada kejanggalan di hati tidak. Ada yang lain tidak. Kelas ikhlas. Cukup air. Bawa aja. Air di mana? Ya udah. Kalau bisa kita angkat ke bawah nih, tak usah sini. Ya di bawah aja lah. Untuk Allah. Kita payah. Kakak turun dulu ya. Iya Kak. Itu jangan itu aja, bantu share, bantu tetapnya ya. Kalau ada poin tukin ya, di sebelum. Jadi kawan-kawan, ini depannya ada makam putri. Ini putri dari Kerajaan Bintan. Apa yang tadi disampaikan sama Panglima. Depan ini adalah makam putri tersebut. Dan ini makam Panglima dia. Dan ini makam hulu balang. Jadi kita akan masuk ke sesi mediasi. Kita akan mencoba untuk memanggil jin koring dari putri tersebut, dan insya Allah kita akan coba untuk berbicara secara langsung. Saya sebagai mediator. Iya. Ini namanya Ali. Doa supaya lancar kawan-kawan. Jadi dia bersedia untuk menjadi mediator. Lagi beres. Enggak. Ini gara-gara apa ini? Apa kayak apa nanti? Ini kebaca di HP. Jadi kawan-kawan semuanya, sebentar lagi lah kita akan mulai ya. Ini Panglima lagi mencoba untuk bermediasi dengan sosok putri yang insya Allah sebentar lagi kita akan panggil jin koringnya. Mudah-mudahan berhasil ya. Nanti kita kasih jalannya agak lebih dalam lagi. Ini ya lotnya bau lah. Apa namanya itu ya, cukup empat ibu. Nah itu jangan dulu tetap dikit lagi aja. Dikit. Lalu layar itu dikit. Dikit. Itu lah. Jadi kawan-kawan, makan-makannya.
membagikannya. Terima kasih Bang Oki udah membagikannya Nabi. Pasti Nabi. Terima kasih saya. Selamat datang. Ini apa nih Bang Dewo? Di mana? Di makam keramat 7 kita anggur. Kita lebih suka sejarah keramat 7 gimana gitu kan. Nanti kesimpulannya nanti saya sampaikan kesimpulannya. Semoga dari live ada lebih. Mir. Gimana? Ini nampaknya udah agak makir nih. Apa tuh? Seperti Agak depan ini. nama beliau ini Tengku Zubaidah. Tengku Zubaidah ini adik-adik salah satu menantu jadi anak daripada tuanku Raja Haji Fisabilillah. Menantu? Menantu daripada anak menantu dia lah beliau nih. Raja Fisabilillah. Terus ini macam di apalah diasingkan waktu itu jadikan peperangan. Di sini memang ada tanaman harta karun yang tak mau dijitukan, memang disita semua. Jadi kali ini kemungkinan dialah kata dia menjadi sejarah yang tersimpan di sini aja katanya. Jadi Pandu paling ingin menyampaikan ada hal bisa disampaikan karena ini janji ya. Jadi mohon kepada masyarakat di sini jagolah nih bang ini makam ini tapi jangan dijadikan ini salah satu tempat memuja-muja. Ini salah, yang Islam salah. Jadi di sini beliau menyampaikan biar di sini kami menjadi kenangan yang terpendam di muka bumi Allah sini gitu. Beliau tidak mau mengungkapkan, dia cuma beliau menghasilkan memang beliau ini berasal dari negeri kita, negeri Riau, masih Riau dari Riau Kepri Bintan. Jadi barang-barang yang ada di sini yang terpendam di sini ada harta seperti inilah makam yang diwujud seperti makam, tapi itu adalah salah satu harta, tapi tidak mau tunjuk di mana tempatnya, sekitar sini juga. Mudah-mudahan kenapa beliau tidak mau, ada hal nantilah Panglima sampaikan, tidak mau diungkapkan. Memang beliau berasal dari Riau, kita di Riau, tanah Riau yang berdaulat. Jadi kawan-kawan semuanya, menurut pembacaan dari tabir gaib dan komunikasi Panglima yang barusan tadi kita lihat, kita tunggu, bahwasanya yang di depan kita adalah makam seorang putri dari kerajaan Bintan yang bernama Tengku Zubaidah. Tapi kebenarannya hanya Allah lah yang mengetahui. Allahu a'lam bishawab. Namun secara gaib dapat kami sampaikan dari kisah tanah Melayu bahwa di depan kita ini ada satu kuburan yang sejarahnya belum tertuliskan, bahkan di depan tuh tidak tertulis gitu kan. Cuman dari apa yang dilihat bahwa beliau bernama Tengku Zubaidah. Betul Pak Imo ya? Jadi satu lagi yang disampaikan bahwa di salah satu kuburan ini ada satu kuburan yang kamuflase, yang di dalamnya itu bukan kuburan tetapi emas gitu. Cuman di mana letak salah satu kuburan itu tidak disampaikan karena itu menjadi hal yang rahasia mungkin gitu. Dan kami tidak menggali lebih dalam karena itu mungkin agak berisiko Pak Limo. Oke. Terus Pak Limo, kami nak bertanya nih Pak Limo. Orang ini kan
terdampar nih di sini nih, perahunya jumpa. Nah, kenapa orang itu tidak memperbaiki atau pulang? Kenapa lebih milih meninggal di sini? Gitu. Kalau paling mau Sukuman Terawang tadi, Sukuman Terawang dari sosok Roy menceritakan bahwasanya dulu terjadinya huru-hara Riau Kapang itu kan terjadi perangan hampir 7 bulan, cerita riwayatnya itu. Huru-hara Riau ke Tapang. Iya, Riau Kapang ke Tapang. Jadi beliau lari ke sini untuk memperbaiki. Nanti ada yang susul dari Panglima Megat Panji Alam, salah satu panglima dari Riau Raja Fisabilillah. Nah, itu tidak dijemput sampai saat ini. Maka terjadilah kapal di sini bersandar sini. Oh, berarti mereka saat itu terjadi perang. Iya. Jadi Tengku Zubaidah bersama Hulu Balang dan Panglimanya Iya. lari Lari ke sini dan Tengah. berdiam di sini. Iya. Namun karena peperangan itu mereka tidak dijemput hingga mereka meninggal di sini. Ini sebab beliau ini masih ada hubungan dekat dengan makam di Pulau Rupat. Iya. Dia mengaku seperti itu. Cuma nanti kita gali lagi macam mana baiknya. Memang di sini ada juga makam-makam orang tertua seperti Andal, Hulu Balang juga beliau, tapi memang dari berasal di tanah Jawa, makam di tanah Jawa, tapi dia tidak menunjukkan di mana makamnya. Cuma sekitar sini dulu banyak makam katanya. Oh gitu. Nah, bukan ini aja makam, sini juga makam. Sini ada kayu besar dulu, paling besar di ceritanya. Oke. Jadi sini Mir, kenapa dia saya ayolah mari kita kami sebagai anak putra Riau ini ingin mengungkap, ingin membangkitkan. Beliau tidak mau seperti itu, cukup sampai sini. Kalau memang ini Tuhan ingin bukanya, cukup lah sampai sini. Nanti takutnya lain pada pendapat dan apa itu yang. Oh gitu. Jadi kita pertemuan di sini enggak? Sementara ini beliau tak mengisi. Oh gitu. Nanti kalaupun kita membuat dunia itu, ya sih, dunia sih nanti kita bersiko. Karena sini tidak ada yang tertua di sini lagi, seorang lelaki yang paling tua di sini tak ada ya kak? Yang tertua sekali tak ada lagi ya? Ada Pak D di depan tuh. Pak D. Itu. Pak Nanti D yang di coba depan nanti tuh anak Mbah tuh. Ahmad tanya lagi. Kalau dari riwayat masalah makam yang ada di sini dari awal sampai sekarang, tapi sesungguhnya beliau ini makam-makamnya di sini kebanyakan dari tanah Riau. Banyak tanah Riau. Memang ada salah satu makam mengaku orang tua itulah yang menolong keadaan di sini, tapi bukan di sekitar sini. Makamnya ada di sekitar sini yang tertimbun dulu tanah. Ini kayaknya ini dulu dia cerita kayu besar ditimbun dulu hutan sebesar sini oleh buyut kita yang tertimbun. Tapi kebenaran itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Paling cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh buyut kita Tengku Zubaidah. Oke. Ada sedikit lagi pertanyaan nih Pak Lemo. Jadi pertanyaan saya, ini kan tahunnya dah lampau kali, dah jauh gitu kan. Jadi siapa yang memakamkan orang ini Pak Lemo? Jadi di mana perkampungan, sedangkan kan hutan besar tuh. Jadi waktu beliau ini menyampaikan saat meninggal, salah satu sakit nih, di kamera lain. Sakit datanglah dari kapal Rio Kepri, itu Datuk Megat Panji Alam menyusuri daerah ini. Itu juga perjanjian awal dan beliau telah memakamkan. Tapi Datuk Megat Panji Alam ini tidak dimakam di sini. Kalau tak salah ceritanya dulu Megat Panji Alam di daerah Bintan, Kota Baru. Nah, beliau lah membumikan pada saat ini. Karena saat dia minta di sini, ya sudah dibumikan di tanah ini. Tapi di sini dulu beliau cerita banyak makam-makam yang ditelan oleh bumi Allah ini. Betul. Ini apa yang kau rasa kak? Jadi apa yang kau rasa kak? Insya Allah setakat ini masih rasa takut. Jadi baik nih kak. Jadi kawan-kawan semuanya, teman-teman, telah kami simpulkan lah bahwasanya kuburan yang di depan kita, makam Keramat 7, orang-orang ini berasal dari Bintan dan dimakamkan di sini karena dia diperintahkan untuk lari karena ada peperangan di Bintan pada saat itu. Namun dalam pelariannya mereka meninggal di sini dan dimakamkan di sini oleh Panglima Megat Panji Alam. Panglima Megat Panji Alam
yang mencoba untuk menjemput, tapi ternyata mereka sudah meninggal. Kalau megang jalan itu masih ada hubungan dengan Daeng Toge. Datuk Daeng Toge ini masih ada hubungan pakcik gitu. Ya, seperti itulah ya kawan-kawan, karena ini masalah ini udah berabad. Jadi cerita ini ya boleh dilestarikan lagi. Karena beliau tidak mau ungkap sebenarnya gitu. Ya, kenapa tak mau kalau kita masuk ke dunia tak mau dengan gitu. Tak usah tuh nanti kayak jadi ada hal-hal yang boleh disampaikan, ada hal yang tidak boleh disampaikan. Sama dengan kita mengaji tentang syariat dan hakikat ini. Kita dengarnya. Tapi kita sudah tahu alhamdulillah bahwa makam di sini ciri khas makam seperti ini. Kan saya pun dalam batin meyakinkan bahwa nisan di tanah Riau ini kebanyakan seperti ini. Ciri khas nisan ini kebanyakan seperti ini. Beda dengan di tanah Jawa. Sini bunga, ini perempuan seorang putri. Sedangkan di bulat seperti itu salah satu ulu balang yang pengawal beliau dulu. Seperti ini 1, 2, total itu 7 tuh. Masih 7 tuh. Ya kan? Corak khasnya 7. Jadi ini adalah pengawal setianya beliau, dan situ salah satu seperti apa kalau dalam kerajaan ini seperti ini. Pembantu, kalau kita bahasa pembantu, kalau itu apa nama itu? Kalau zaman kerajaan Dayang. Nah, seperti Dayang dengan suami dia. Itu kayaknya suami istri, tapi kita fokus ini yang sini lah di kawannya, karena beliau adalah keturunan bangsawan, keturunan darah biru kalau orang dari Jawa. Karena dia ini adalah masih ada dengan darah Tengku itu kan masih ada keturunan dari riwayat silsilah itu masih darah kerajaan. Itulah ceritanya. Ini kendala lagi. Untuk saat ini saya minta daripada warga di Kramat 7 ini, mudah-mudahan apa yang kita sampai ini terbangkit lagi. Tolong pemerintah tempat dilestarikan tempat ini, karena ini salah satu masih ada keturunan kita. Kalau ini memang benar di izin Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Kita dengar. Oke, baik. Jadi kawan-kawan semuanya, mungkin cukup sekian lah dari kisah Tanah Melayu, penelusuran kita hari ini, penggalian sejarah kita hari ini. Dan tadi kita mencoba untuk melakukan mediasi dengan mediator kawan kita Ali. Namun setelah Panglima kita mencoba untuk berkomunikasi, mereka menolak untuk bermediasi. Namun dapat kita simpulkan bahwa kuburan yang di depan kita merupakan kuburan dari kerajaan Bintan, yang mana di depan kita adalah salah satu putri dari kerajaan tersebut yang bernama Tengku Zubaidah, bersama dengan pengawal-pengawalnya, ada panglima, ada dayang-dayangnya, dan mereka meninggal di sini dalam pelarian tersebut dan dimakamkan oleh Panglima Megat Panji Alam. Karena Panglima Megat Panji Alam tersebut mencoba untuk mencari sebenarnya, cuman karena terlalu lama, jadi mereka udah meninggal duluan, dan Panglima Megat Panji Alam lah yang mengkebumikan beliau-beliau ini. Dan itu cukup memang. Nah, itulah. Tapi ada sedikit yang harus kita perbaiki lagi. Kalau bisa hal seperti ranah ini kan budaya jatuh ini. Ya. Peninggalan sejarah. Jadi kita tidak mempedulikan sama dengan, tidak ada orang dulu, tidak akan ada kita sekarang. Ini tadi nambah. Betul. Jadi hal-hal ini dalam syukur alhamdulillah daripada masyarakat di sini syukur memperbaiki ini banyak nih. Kalau cerita dari masyarakat sini bukan dari pemerintah yang memperbaiki ini dari masyarakat khusus dari sini. Jadi saya minta daripada pemerintah setempat tolong diperhatikan di daerahnya. Kalau jalan di sini belum ada apa baru ini baru nih PPBD ya? Iya, ini PPBD ini belum siap lagi, tapi belum selesai seperti ini. Itu tembok itu masih lubang, banyak lubang. Tolong saja untuk perbaiki, nanti kita sorot di sisi sekian. Boleh. Karena situ banyak yang kita harus perhatikan. Jadi hal ini mudah-mudahan dengan kita mengungkap sejarah ini, sebetulnya sejarah Riau ini banyak. Kenapa di luar yang harus kita lestari dulu? Ini Riau ini khususnya banyak yang harus diangkat lagi, diangkat lagi masalah kebudayaan dan kubur-kubur lama itu. Jadi di sini saya minta kepada tim yang kita nih, ada yang merasa kita nih ada kurang adab,
Jadi tolong diperbaiki itu masalah adab. Beliau menyampaikan, inilah susahnya kalau Panglima ingin mengungkapkan, tolong diperbaiki masalah adab. Paham? Jadi walaupun orang ini tak ada di muka bumi Allah, sebenarnya orang beriman itu tidaklah mati di hidup, hanya perbedaan alam saja. Tolonglah adab dijaga. Kalau meminta diperbaiki itu. Jadinya Mir. Oke. Jadi pertanyaan lagi? Oke, cukup ya. Oke. Jadi sebelum nanti Panglima mengantarkan balik ke tempatnya beliau, saya minta kepada tim selesai ini kita doa dulu. Atau sebelum tutup kita doa dulu. Boleh? Boleh? Boleh. Kita doa dulu. Ini sampaikan sampai dulu. Anda mau sampaikan sampai dulu. Lanjut. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم لا تسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إلى المسلمين والمسلمين والمؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر وانت الرحمن وارحم الراحمين لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر لنا توفيق الملك اني وبارك في سيدنا رحمة الضمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعل الشهاب ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافه وعافه يا أرحم المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله رسول الله أجمعين. سبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. Oke, ini ada tutup. Ada saya mau tutup ada boleh. Tutup dulu ya. Jadi diperbaiki. Allah. Allah. Alhamdulillah. Sudah angin kan? Nampak angin tadi? Oke. Boleh kalau berdoa. Jadi kawan-kawan semuanya, mungkin kita akhiri perjumpaan kita, sesi kita pada hari ini. Dapat saya simpulkan lah dari penelusuran yang kita gali tadi, bahwasanya tertulis di depan sana ada situs sejarah Kota Dumai, bahwasanya di situ tertulis rumor masyarakat mengatakan bahwa ini adalah makam Putri Tujuh, serta dari tanah Jawa, orang-orang dari tanah Jawa gitu kan. Dari penelusuran yang telah kami lakukan dari Kisah Tanah Melayu, dari sisi kami
bahwa makam ini merupakan makam dari Kerajaan Bintan. Makam dari Kerajaan Bintan yang dibawanya adalah seorang putri raja yang dilarikan bersama dengan panglimonya. Ini panglimo, makam panglimo, dan beberapa hulu balang. Mereka lari dari pelarian dan berlabuh di kota Dumai. Namun dalam lamanya peperangan tersebut, mereka meninggal di sini karena sakit. Lalu mereka dikebumikan oleh Panglima Megat Panji Alam yang datang dari Pulau Bintan langsung untuk mencari mereka sebenarnya. Namun karena mereka udah meninggal duluan, akhirnya mereka dimakamkan di sini. Dan inilah makam-makamnya, kawan-kawan. Itulah dari sisi kami. Namun kebenarannya tetap hanya milik Allah. Dan kita tidak berani untuk mengatakan itulah yang benar, tidak. Tapi dari sisi kisah Tanah Melayu, itulah dia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dapat kami berikan kepada kawan-kawan semuanya. Jika ada tutur kata yang salah, ada sikap yang salah, saya mewakili dari kru yang hadir pada saya ini, kami mohon maaf semaaf-maafnya. Dan juga kalau misalnya ada yang kurang, itulah kekurangan dari manusia, selalu ada kekurangan-kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Koir, informasi aja Bang Koir. Insya Allah Bang Koir doakan tim kami murah rezeki. Insya Allah kami juga di sana. Apa ada ngundang di Benggales nih dekat aku.